bertanya ini, karena nama Brigjen TNI Purnawirawan Junior Tumilar ini dengar-dengar ikut juga dalam program Bapak Prabowo terkait dengan makan gratis itu. Seperti apa, Pak Jenderal? Silakan, Pak. Jadi gini ya, saya ikut sebagai relawan. Relawan. Oh iya. Karena saya sudah umur 60 Baik. tahun lalu. Ya. Tahun ini 61. Di dalam struktur Badan Gizi Nasional yang baru ini, nah, saya tidak dalam struktur PGN, tetapi diperbantukan untuk mensukseskan program ini. Ya. Di mana dicanangkan bahwa 84, sekian juta penerima manfaat, yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sekolah, mulai dari TK sampai dengan SMA. Ya. SMA. Itu disebut penerima manfaat. Dengan penerima manfaat itu jumlahnya 84, sekian juta. Di mana tersebar di seluruh Indonesia, harus dilayani kurang lebih 30-an ribu dapur MBG. MBG, ya. Ya. Nah, 30-an ribu dapur itu tersebar di seluruh Indonesia. Yang baru ada di sekarang ini ya belum sampai 5.000. Ya. Kalau di Sulawesi Utara berapa, Pak, kuotanya? Sulawesi Utara. Ya mungkin sekitar 200-an ya. 200-an. Nah, tapi kan yang baru ada berapa? Oh iya. Nah, kemudian perlu ada namanya partisipasi dari segala golongan. Karena apa? Kalau semua ditanggung oleh pemerintah atau negara ini, maka sangat besar pembiayaannya. Tapi sekarang Indonesia ini luar biasa. Dengan anggaran yang saya dengar 71 triliun, itu sudah bisa mau mencapai sekian ribu dapur MBG atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pembiayaannya. Tapi sekarang Indonesia ini luar biasa. Dengan anggaran yang saya dengar 71 triliun, itu sudah bisa mau mencapai sekian ribu dapur MBG atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi Utara dapurnya berapa, Pak? Yang ya itu tadi mungkin 200-an ya. 200-an dapur. Tapi kalau yang berkembang sekarang saya belum tahu jumlah persisnya. Tapi yang jelas partisipasi itu meningkat terus sekarang. Oh iya. Nah, jadi paling tidak satu dapur itu penerima manfaat, mulai dari ibu menyusui, ibu hamil, ibu anak-anak balita, kemudian anak sekolah TK, SD, SMP, SMA itu minimal 3.000, maksimal 4.000 satu dapur. Tetapi untuk mendirikan seperti itu kita harus ada partisipasi yang sangat besar. Maksudnya begini. Contoh, tidak mungkin kan kalau misalnya di daerah Sanger Talaut sana bisa sampai 3.000, 4.000 kan, padahal di situ satu kecamatan mungkin cuma berapa, mungkin 1.000 saja sudah banyak gitu. Iya. Nah, bagaimana? Tapi ya harus dipenuhi yang namanya dapur MBG. Dapur. Itu yang lebih difokuskan ke situ dulu, dapur dulu baru. Ya, mau tidak mau dia harus didirikan satu dapur MBG. Ya. Kalau misalnya dia harus dipenuhi 3.000 sampai 4.000, ya nggak akan mungkin lah. Ya. Karena kalau 3.000, 4.000, 2.000-nya itu di sini 1.000, di pulau lain mungkin kita harus pakai perahu, berapa lama itu? Ya. Nanti nasinya sudah, paket nasinya udah basi. Iya, betul. Nah, dia harus disesuaikan dengan tempat. Nah, ini kalau untuk di daerah Sanger Talaut, kepulauan lah ya. Ya. Tapi kalau di daratan, ya kita lihat kan, misalnya
jangan dibandingkan di Manado. Tapi bagaimana dengan di daerah, misalnya daerah Minahasa Selatan tuh? Iya. Nah, kalau kita mau dapatkan misalnya 3.000, itu paling tidak 7 km. Iya, betul. 7 km utara, Iya, iya. selatan. Nah, artinya begini, perlu penataan untuk mendirikan suatu dapur MBG atau SPPG, sehingga bisa dikelola mendapatkan manfaat dari manusia-manusia yang menjadi sasaran suatu yang disebut penerima manfaat oleh pengelola dapur ini. Sehingga diharapkan nanti, ini yang perlu dipahami. Nah, sekarang informasinya sarjana-sarjana itu sudah dilatih, sudah tamat pada 14 Juni kemarin. Sarjana apa, Pak? Sarjana apa saja. Oh, sarjana apa? Nah, disebutkan itu nanti yang kepala SPPG dengan ahli gizi, dengan akuntan atau ini apa namanya administrasi, itu bagian dari BGN, Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG atau kepala dapur itu pegawai negeri, BGN, Badan Gizi Nasional. Ahli kepala gizi. dapur diambil dari ASN. Sarjana. ASN yang sudah ASN. Sarjana terus direkrut. Jadi nanti sarjana non ASN artinya. ya saya cuma dengar mereka nanti akan jadi ASN. Oh, persiapan seperti itu. Ya, mereka sudah dilatih untuk jadi ASN. Jadi ASN. Tapi untuk kepala dapur. Untuk program ini mereka dipercayakan untuk menjadi kepala dapur seperti itu. Iya. Kepala dapur atau namanya kepala SPPG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu sarjana, makanya dia disebut diangkat jadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI. Oh iya, seperti itu. Nah, sekarang apakah Sulawesi Utara punya? Sudah punya. Mereka sudah dididik kemarin. Nah, di sini Pak, yang pertanyaannya ini, apakah program ini serentak akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Atau Iya. hanya beberapa saja? Sudah. Serentak. Serentak. Ini Iya. menyebar Tergantung dari partisipasi dari yang disebut mitra dan yayasan. Karena badan hukumnya yang untuk penyaluran dukungan anggaran itu melalui yayasan. Oh iya. Nah, ya, itu badan hukum. Iya. Nah, yayasan itu nanti mengarahkan mitra. Mitra, kamu nanti bangun itu dapur. Atau sewa gedung tertentu. Menjadi dapur. Kamu sediakan 3.000 sampai 4.000 penerima manfaat. Di daerah tertentu, di kecamatan ini, di kabupaten ini, di kota ini, di Provinsi Sulawesi Utara. Nanti anggarannya melalui yayasan. Nah, kepala dapurnya ini sarjana yang sudah dididik. Namanya SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi program pemerintah ini diserahkan kepada yayasan seperti itu. Jangan sampai salah arti gini. Kan negara sudah membentuk yang namanya Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini dia mengelola personelnya, sarjana ini, untuk memimpin yang namanya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, sekarang sarjana penggerak pembangunan Indonesia itu kurang lebih 30-an ribu. Ya. Mungkin 33.000. Nanti dia tersebar di seluruh Indonesia yang kurang lebih 30-an ribu SPPG atau dapur MBG. Badan Gizi Nasional dia punya manusia sarjana, manusia-manusia sarjana yang sudah dilatih. Nah, sudah diangkat. Ya. Ya. Ini punya negara. Ya, pemerintah programnya. Dapurnya partisipasi masyarakat. Badan hukumnya yayasan. Nah, yayasan dia bilang, ayo kamu bikin dapur. Nah, itu mitra. Mitra itu siapa? Yang punya dana untuk bangun dapur. Gitu, punya lahan tanah.
punya dapur lah. Ya. Yayasan inilah yang melaporkan mendaftarkan diri ke yang namanya website Mitra MBG, Mitra BGN. Nah, buka aja, pasti keluar. Jadi yayasan yang mendaftar ke situ, Ya. Ini perlu juga masyarakat tahu supaya kan jangan nanti ketika lihat oh ini permainan pemerintah atau seperti apa, ya kita lihat ini regulasinya seperti apa. Nah, ya kan? Regulasinya, aturannya seperti apa, sehingga kenapa disebut-sebut yayasan yang pengelola di sini. Jadi ini penyampaian penjelasan dari Bapak Jenderal ini seperti itu ya. Ya, Jadi, badan hukumnya kan kalau mengadakan suatu barang atau jasa itu kan ada namanya badan hukum, PT atau CV. Iya, betul. Untuk sementara sekarang bukan PT atau CV, tapi yayasan. Nah, itu badan hukumnya. Itu yayasan apa? Contohnya yayasan, kan ada yayasan pendidikan atau yayasan apa kan seperti itu. Mungkin perlu diketahui. Yayasan itu pasti di situ ada namanya untuk penanggulangan bencana. Nah, itu. Untuk kemanusiaan, untuk pendidikan. Nah, sekarang ada juga yang namanya yayasan untuk namanya MBG. Itu yayasan MBG. Iya. Yang dirikan yayasan MBG itu siapa, Jenderal? Siapa saja Bisa. Ya, badan hukum yang membuat badan hukum yayasan itu bisa daftarkan di Kementerian Hukum. Jadi yayasan ini juga dibentuk khusus untuk program itu atau seperti apa? Iya, jadi begini, ketika daftar, nih misalnya saya ya, saya juga punya yayasan, namanya Yayasan Hal Baik dari Atas. Kenapa saya punya yayasan? Saya minta jasa notaris, tolong bikin saya yayasan. Nah, nanti yayasan itu ada namanya pendiri yayasan yang disebut pembina. Kemudian ada namanya pengawas, ya, pengawas dari yayasan. Ada namanya pengurus, ada namanya ketua pengurus, ada sekretaris pengurus, ada bendahara pengurus. Jadi kurang lebih 5. Nah, pengawas juga bisa ada anggotanya, gitu. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya struktur di yayasan itu, yang membuat itu badan hukum itu siapa? Yang membuat ya dia daftarkanlah di Kementerian Hukum. Bisa melalui notaris, bisa daftar juga kita. Nanti keluarlah yang namanya badan hukum yayasan tertentu sesuai dengan nama. Nah, kalau kita daftarkan itu keluar, nanti ada akte pendirian yayasan. Iya, baik. SK Kemenkumham dan sebagainya. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan izin ya, Dar. Ya, apakah kalau dari PT atau CV tidak bisa untuk bekerja sama dengan? Untuk sementara belum ada. Yang sekarang diperbolehkan itu adalah yayasan. Kalau PT atau CV tidak bisa atau tidak diperbolehkan? Belum aturannya badan hukumnya yayasan yang mendaftarkan ini loh mitranya akan mendirikan dapur atau SPPG di ini. Nanti terdaftar di sana nanti diverifikasi. Oh, oke, yayasan ini mitranya adalah mendirikan bangunan dapur ini adalah di sini-sini. Misalnya di Pal 2 gitu ya. Nah, di Pal 2 nanti dari pihak BGN itu dia akan verifikasi, dia periksa di sana. Oh ya, sudah masuk. Nah, nanti di situs atau website dari BGN yang disebut Mitra BGN, dia akan bilang, "Oke, persiapan." Nah, gitu. Jadi artinya CV bisa bekerja sama dengan yayasan kan? Saya nggak tahu, tapi yang jelas badan hukumnya harus yayasan. Oh, seperti itu. Iya, jadi kalau CV dan PT belum bisa. Diketahui seperti apa. Belum Apakah bisa bergabung atau tidak? Belum bisa. Belum bisa. Yang baru bisa itu adalah yayasan. Jadi terkait dengan penerima manfaat program makan gratis ini dari balita, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak tingkat
mulai dari SD atau dari TK sampai SD, dengan SMA. SMA ya. Oh. Ya. Ya itulah pemirsa, sedikit informasi yang perlu diketahui bahwa program makan gratis yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat Sulawesi Utara akan segera dilaksanakan. Informasi dari Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junior Tumilar SIPMM ini sangat membantu membuat kita mengetahui apa program-program pemerintah yang saat ini akan segera dilaksanakan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, yang kita ketahui bersama bahwa itu adalah program Presiden Prabowo pada saat beliau sebelum mencalonkan diri itu menjadi visi dan misi beliau dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oke, terima kasih atas informasi dan diskusi kita pada sore hari ini, Jenderal. Terima kasih, sama-sama. Kehadirannya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton akan siaran kami ini, dan sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.